Kerajaan Mughal 1256 sampai 1857 Masehi. Presentasi by Arisnama Hermawanti, NPM 22220011. Kemajuan Kerajaan Mughal di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sulh ekul atau toleransi universal. Sistem ini sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah Islam. Di sisi lain, terdapat juga ras atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga yang produk dari sistem ini adalah Din Ilahi dan Mansab Hadari. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal pasukan yang sangat kuat. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Perekonomian kerajaan Mughal tertumpu pada bidang agrari, mengingat keadaan geografi dan biologi wilayah India. Hasil pertanian kerajaan Mughal yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan-bahan celupan. Yang ketiga, bidang karya seni. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Sufi Muhammad Jayazi, seorang sastrawan Sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmavat, sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebijakan jiwa manusia. Yang keempat, bidang arsitektur. Karya seni yang masih dapat dinikmati sekarang dan merupakan karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi dan istana indah di Lahore. Yang terakhir, bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdiri, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pada tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Aurangzeb. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan oleh hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa Al-Maghiri. Kemunduran Kerajaan Mughal. Sepeninggal Aurangzeb 1707, tatah kerajaan dipegang oleh Muazzam, putra tertua Aurangzeb, yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Putra Aurangzeb ini kemudian bergelar Bahadur Shah 1707 sampai 1712 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Mughal terjadi pada 1,5 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi, yaitu yang pertama, melemahnya pemimpin para pelanjut Raja Aurangzeb. Yang kedua, suksesi kepemimpinan tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Yang ketiga, Syekh di bagian utara semakin lama semakin mengancam. Yang keempat, Inggris diizinkan menanam modal di India didukung oleh semakin kuat menguasai wilayah pantai. Yang kelima, gerakan separatis Hindu di India Tengah. Yang keenam, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal, begitu juga kekuatan pasukan darat. Yang ketujuh, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan uang negara. Yang kedelapan, kedekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melakukan ide-ide prioritan dan kecenderungan aksesisnya oleh sultan sesudahnya. Dan yang terakhir, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Thanks for